Perhatian, cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama, tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Terima kasih. Bab 19. Setelah menghabiskan makan malam, Glenn dan Ratna langsung masuk ke dalam kamar. Ratna duduk di bibir kasur sedangkan Glenn nampak sedang mencari sesuatu di dalam tas miliknya. Lalu lelaki itu duduk di sofa setelah mendapat barang yang ia cari. "Sayang, kemarilah," ucap Glenn sambil menepuk sofa di sebelahnya. Ratna yang sedari tadi diam langsung menuruti perintah Glenn untuk duduk di samping pria itu. Setelah duduk, Ratna tidak menanyakan apapun. Ia hanya diam menunggu Glenn berbicara. "Sayang, ini handphone baru untukmu." Glenn menyodorkan kotak handphone yang sudah dibuka sebelumnya. Sudah bisa dilihat dari kotaknya saja bahwa itu adalah handphone terbaru yang harganya sangatlah fantastik. Handphone baru. Ratna menaikkan alisnya tanda ia bingung. Kenapa Glenn tiba-tiba memberinya handphone baru? "Iya, ini untukmu, ambillah." Ratna pun dengan ragu mengambil kotak tersebut dan menatapnya penuh kebingungan. "Kenapa membelikanku handphone baru?" ujar Ratna yang kini menatap pada Glenn. "Tadi sewaktu aku mau meneleponmu, aku baru sadar jika aku tidak punya nomor ponselmu. Jadi aku belikan saja handphone baru beserta nomor yang sudah aku masukkan di dalamnya. Di sana juga sudah ada nomor ponselku." "Jelas, Glenn." Ratna menatap handphone barunya dan mencari nomor Glenn di sana. Dan tertera nama My Beloved. Hanya nama itu yang ada di dalam kotak. Tak ada nomor lainnya. "Mulai sekarang, pakai handphone ini. Jangan pakai handphonemu." Ratna hanya mengangguk tanda ia paham. "Baiklah," jawab Ratna dengan singkat. "Kemarilah." Glenn menarik lengan Ratna dan menduduki Ratna di pangkuannya. Ratna mulai merona saat dirinya sudah berada di atas paha Glenn. Ratna hanya bisa menyembunyikan wajah merahnya dengan menundukkan kepala. "Sayang, lihat aku." Glenn mengangkat dagu Ratna agar wanita itu menatap wajahnya. "Aku tahu ini berat bagimu, tapi bagaimana jika aku menginginkanmu sekarang?" Ratna menatap Glenn dengan tatapan sendu. Matanya bahkan sedikit berkaca-kaca. Dia belum siap untuk kehilangan mahkota yang begitu berharga dalam hidupnya, apalagi bukan kepada suaminya. "Kau pasti tahu jika aku tidak pernah menginginkan hal ini." Glenn hanya terdiam menatap gadis cantik yang mulai menangis dengan begitu pedih. "Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah membuangku. Jadi lakukanlah apa yang kau mau. Kau juga sudah membayar mahal, bukan?" ucap Ratna sembari menangis terseduh-seduh. Ia tidak bisa menahan tangisannya lagi. Air matanya juga tidak mau berhenti saat dia berbicara. Sedangkan Glenn yang menatap pedih wanita yang berumur 25 tahun tersebut. Diraihnya tubuh Ratna dalam dekapannya, membiarkan wanita itu menangis untuk mengeluarkan rasa sakit yang ia rasakan. Ratna semakin menangis kencang di pelukan Glenn. Ini yang Ratna butuhkan sekarang. Tubuh seseorang yang membiarkan dirinya mengeluarkan seluruh keluh kesah yang ia rasakan. "Menangislah. Keluarkan semua yang saat ini kau rasakan." Glenn mengelus punggung Ratna dengan lembut, membuat Ratna semakin menangis terseduh-seduh. "Kenapa? Apa salahku? Apa salahku selama ini? Ini terlalu berat. Aku lelah. Aku lelah, Al.
Ratna mengadu semua yang ia rasakan pada Glenn. Ratna tidak pernah merasakan hangatnya pelukan kedua orang tua saat ia menangis. Tak pernah merasakan belayan saat ia sakit. Tak pernah mendapat tempat untuk ia mengadu. Semua Ratna pendam dalam seakan Ratna dituntut untuk selalu kuat dalam segala ujian. Aku di sini sayang. Kau tidak perlu takut. Aku juga tidak akan melakukannya sekarang jika kau belum siap. Ujar Glenn yang kini mengusap rambut hitam panjang milik Ratna. Ratna merasakan hangat pelukan yang Glenn berikan padanya. Merasakan lembutnya belayan itu. Semua yang sedari dulu Ratna butuhkan kini sedang ia rasakan. Semakin lama tangis Ratna mulai reda. Tapi gadis itu masih memeluk erat tubuh Glenn, menyandarkan kepalanya pada dada bidang lelaki itu. Glenn memegang kedua lengan Ratna seraya menjauhkan sedikit tubuh Ratna yang masih memeluknya. Glenn menghapus air mata di pipi mulus tersebut. Mulai saat ini, aku ingin kau menceritakan semua yang kau rasakan. Aku ingin kau mengadu semua rasa sakit itu padaku. Jangan ada lagi yang kau pendam sendiri. Dengar Ratna, mungkin bagimu aku bukan siapa-siapa. Tapi mulai saat ini anggaplah aku seperti bagian dari hidupmu. Kau bisa menganggap diriku sebagai temanmu, sahabatmu, kakakmu, bahkan kekasihmu sekali. Kau adalah wanitaku. Aku tidak akan pernah mau melihat wanitaku tersakiti seperti ini. Apa kau mengerti? Ratna menatap haru pada Glenn. Dirinya tidak menyangka jika Glenn yang notabene-nya hanya orang lain justru begitu peduli padanya. Air mata Ratna mengalir lagi. Tapi kali ini air matanya menandai bahwa dia begitu bahagia. Sayang, apa kau mengerti? Tanya Glenn sekali lagi. Iya, aku mengerti. Ratna tersenyum lalu tanpa diduga, Ratna memeluk Glenn kembali. Terima kasih, ucap Ratna dalam pelukannya tersebut. Glenn juga tersenyum. Kini Ratna terlihat begitu bahagia. Glenn juga ikut senang bisa melihat Ratna yang tersenyum, sungguh membuatnya cantik berkali-kali lipat. Kini Ratna adalah wanitanya. Tidak ada yang boleh menyakiti wanitanya, apalagi sampai membuat dia menangis seperti tadi. Siapapun yang berani menyakiti Ratna, maka orang itu harus berurusan dengan dirinya langsung. Keesokan harinya di perusahaan Raksadana Group, semua orang nampak sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Termasuk sang CEO baru mereka, siapa lagi jika bukan Raka. Di ruangan miliknya, Raka tengah berbincang dengan sekretaris dan juga asistennya perihal masalah pekerjaan. Jadi kapan kau menerima laporan kerjasama dari perusahaan Alliance Sky Group? Tanya Raka pada asistennya itu. Kemarin bos, saya mendapat email dari perusahaan Alliance Sky Group bahwa mereka mengajukan kerjasama dengan perusahaan kita, ujar asisten tersebut yang bernama Aslam. Bukankah itu sangat bagus bos? Perusahaan Alliance Sky Group adalah perusahaan raksasa. Tidak mudah untuk bekerja sama dengan perusahaan itu, sekalipun perusahaan kita juga perusahaan besar, ucap sekretaris P ikut berbicara. Ya, kau benar. Tapi kenapa mereka tiba-tiba mengajukan kerjasama pada perusahaan kita, bos? Tanya Aslam. Raka terdiam. Ia tidak mungkin menjawab pertanyaan tersebut. Tidak mungkin Raka memberitahu mereka bahwa dia menyewakan istrinya pada pemilik perusahaan Alliance Sky Group, karena mereka berdua tidak tahu jika dia sudah menikah. Aku dan pemilik perusahaan itu saling mengenal, jawab Raka dengan singkat. Oh, pantas saja mereka mau bekerja sama.
Ini sesuatu keuntungan besar bagi perusahaan kita. Mereka juga menanyakan kapan kita bisa bertemu dan membicarakan perihal kerjasama ini, bos. Raka menghela napas berat. Sejujurnya, ia belum siap bertatap muka lagi dengan lelaki itu. Raka juga sedikit malu jika mengingat Glenn adalah lelaki yang menyewa istrinya. Kau atur saja skedulku. Jika aku punya waktu kosong maka kita bisa bertemu dengan mereka, ucap Raka pada sekretaris Pei. Baik, bos. Bersambung.